keur pusing ngahuleng torojol Pak Dedi. Berkiat torojol Pak Dedi. Cernaon jang Rabu. Biasa we panuju ngahuleng. Sekolah kumaha? Lancar we Pak. Ai saragam tos meuli. Acan yo bae 10 juta ti Bapak. Iya, seragam buku 10 juta. Mahi teu? Mahi Pak. Nuhun Pak. Anjay Pak Dedi datang ke abi. Tapi ke Pak Dedi kan. Ayo anjay Pak Dedi. Nuhun Pak. Pek telis Pak Dedi nu datang teh Nopi. Kumaha teh Nopi datang? Yang hayu botakan. Naon teh da abi mah teu ieu teh ODGJ. Anjay. Nah hari abi mah di bius teh kala kasare teu kituan asa teu adil. Urang mah lain naonnya, sieun namun di bius kieu teh. Sieun ngomong jorang, sieun lamun rahasia urang teh kebongkar. Sigana mah ieu teu kuatnya keur scroll TikTok. Jol-jol di bius weh. Baru kali ini loh ya, ada orang di bius tapi kok malah mengigo dihampiri Pak Deddy Mulyadi. Bener, baru kali ini loh. Biasanya kan orang di bius itu kan tidur ya, ini kok malah mengigo gitu. Ini saya ucapkan terima kasih ya buat nggak tahu trio apa itu. Yang jelas yang Trio terakhir itu Cangcut. pakai celana dalam aja, mungkin trio cangcut. Nah, bener. Saya ucapkan terima kasih ya karena berkat postingan yang Anda miliki, apa yang saya lakukan adalah hanya sebuah pencitraan. Terima kasih banget. Hari ini saya membongkar rumah si Aki dan si Nini yang ada di video itu untuk segera dibangun rumah baru. Bukan hanya satu, mungkin ada puluhan rumah yang segera dibangun di wilayah ini. Nih, kerja bakti warga. Oke, mantap. Waduh, Keren. Melaporkan dari atas genteng. Imah sahaya teh? Pak Joni. Imah? Pak Joni. Imah Haji. Oh lain, Imah Aki naon? Aki Joni jeung Nini. Nini Samsi. Ya, kami dari Imah Aki Joni dan Nini Samsi melaporkan. Masya Allah, pokoknya KDM 2 periode untuk Jawa Barat. Kalian pernah nggak seumur hidup kalian baru kali ini kan lihat sosok pemimpin, lihat sosok gubernur yang kayak gini? Di hari liburnya bukannya jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan kemana, ini kok malah sibuk ikut gotong royong ya untuk bongkar rumah warga, untuk nurunin genteng nih, mau naik ke atap, mau ngumpul, mau bersama-sama dengan warga gitu loh, gotong royong. Masya Allah, mana ada coba pemimpin yang seperti ini? Ini Bapak Aing ini ya, semakin dinyinyir, ini malah semakin menyala ini. Sepertinya ini ya, para pembenci KDM ini semakin kepanasan setelah menonton video ini. Terus lo muji aing keluman lah. Ini kita lagi pencitraan. Kunaon manis yang turun ya? Turun. Karunya eta naik jerik. Eta tukang kamera pencitraan turun. Saya mau urang lemur. Sudah biasa kita. Ayo. Halo Pak. Naik.
Samaran, Pak. Pak, mending turun dulu, Pak. Pak, mending turun, Pak. Ini, Pak. Awal dikepuk, Luar biasa sekali. Apa dipantau kata semua? Ya Ki, tembak Ki. Aduh, capek. Yang gubernur. Ngapain saya? Aduh. Ah, gitu Pak. Naik. Wah. Makin dibully, makin nalaktaknya Pak. Kapan ya tempatku punya gubernur seperti ini? Aku ingin punya gubernur seperti KDM, tapi aku orang Jawa Tengah. Biar adil, mending KDM pindah aja ke Jawa Tengah sini Pak. Baru kali ini loh, sekelas gubernur terkenal mau nalaktak ya tataikan untuk ikut warga gotong royong membongkar rumah. Ini baru kali ini ya, sedangkan di luar sana ada ya yang cuman ingin memantau warga yang sedang kebanjiran aja kok pakai perahu karet. Aduh. Ada yang nyinyirin KDM, katanya pencitraan, terus syuting lah dan bikin konten lah dan sebagainya. Nih denger ya kalian semua, orang banyak gak suka sama dia, oke? Karena apa? Karena banyak sekali kasus-kasus yang di-up ke publik dan meresahkan kalian-kalian yang aneh, iya gak sih? Lucu ya kalian ini. Aduh, kalau kamu nggak suka sama KDM, ya jangan gitu juga. Nggak apa-apa pencitraan, yang penting kerjanya bener, ya kan? Bener nggak guys? Kalau saya mau bikin konten kayak mau apa kayak, yang penting jalannya lurus dan itu tujuannya untuk kebaikan. Itu yang bener. Kalau kita juga mau jualan kayak mau apa, yang penting tujuannya bener, halal. Gitu. Jangan sampai kalau kita melihat orang dengan pencitraannya, dengan kontennya dan sebagainya, tapi kerjaannya nggak bener, nggak becus tuh seperti yang Gubernur Sonono, ya kan? Itu hanya mempublish sesaat saja untuk supaya orang-orang memuji dia. Kalau yang namanya mau berbuat baik, dibikin konten tapi konsisten untuk kemaslahatan orang banyak, itu baru bener. Nggak apa-apa, saya dukung KDM. Karena apa? Dia sekalipun pencitraan, kerjanya nyata, ada di mata kita. Perubahan-perubahan yang signifikan gitu loh. Bener gak? Kalian-kalian ini yang mau menjatuhkan KDM, gue tahu lah. Ya nggak sih? Udah nggak usah banyak nyinyir. Yang penting kerjanya yang bener. Kalian benerin tuh. Jangan cuma ngoceh, protes melulu. Ya nggak guys? Udah KDM. Apapun menurut Akang bagus, go ahead, jalan terus. Ya kan? Saya juga orang Bandung, ngerti kumaha sarana gawe sing bener. Jangan pada ngoceh-ngoceh aja yang nggak bener. Cuma mau menjatuhkan. Ada yang mau menggantikan KDM. Saya yang nggak sudi. Oke? Bodoh amat lu mau suka mau kagak sama Kang Deddy Mulyadi. Yang penting gua mau posting terus. Hari ini posting KDM, besok KDM lagi, lusa KDM lagi, minggu depan KDM lagi. Kenapa Pokoknya coba? Ya KDM karena terus. Bapak Aing mah beda sama Bapak Sia. Lu punya pilihan sendiri, gua juga punya pilihan sendiri. Yang penting jangan berantem gara-gara beda pilihan. Lu scroll aja kalau nggak suka. Gua mau lanjut posting KDM. Bapak Aing mah Bapak Aing, Bapak Sia mah terserah Sia. Dengan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf izin, mohon maaf Kang. Mohon maaf guru. Siap guru. Karena kami trauma guru yang sebelumnya juga suka masuk gorong-gorong. Ini KDM bukan Jokowi ya. Ingat tuh, otak dipakai. Lo ngaca, ngalaraca sia, ngacana dina cermin, lain dina tumpukan sampah di Jakarta tuh. Lo akhirnya banget mana juga sampah. KDM itu bukan gubernur Jakarta, lain RI hiji oge. Ini nyebutkan trauma. Trauma naon sia? Anu hubungannya sia? Nya orang warga Jakarta makanya nganyinyiran KDM, mereka kritik mangritik nu ecrek, lain nyinyir pansos. Bagian KDM nya, KDM teh asup kana gorong-gorong teh maresihan sampah, ngatasi banjir. Lain pencitraan di Istana Negara. Logika sararia dipake. Anu puguh mahnya sararia mah lain sieun KDM asup gorong-gorong. Tapi sararia KDM jadi presiden kan? Gara-gara survei rating. Padahal anu nyurvei teh lembaga lain KDM. KDM sibuk gawe, teu pernah gembor-gembor nyebutkeun hayang jadi presiden. Kenapa lu pada kejang-kejang dari sekarang?
Lamun nya sehari ya sieun KDM jadi presiden, ngomong lu jujur sieun jadi presiden gitunya, sieun diatur ku KDM. Teu kudu mantok bulak belok ke selatan ke utara ujung-ujungna cuman yang serikeun kamera anu gede jeung duit 100.000. Karek diserangnya ku pendukung KDM oge, sia kos nu gelo memakai cangcut hungkul tah. Masyarakat geus cerdas, sia minta maaf nya dari hati yang paling dalam atau memang rek ngarendahkeun KDM. Tapi ya aing ngomong jujur, sia mah lain ngarendahkeun KDM, sia mah ngarendahkeun diri mararaneh sorangan. Nu akhirna kabongkar kan? Lamun si Doni teh caleg PDIP anu gagal 2018 dapil Aceh. Masalahnya si Doninya gagal di politik, nah nyari panggung di Jawa Barat. Padahal kan NTT dapil Aceh nyalek nage lain dapil Jawa Barat, itu boga ka era. Yang perlu sehari apalnya, boh KDM, boh pecinta KDM, pecinta kinerja KDM, henteu nutup kudu ulah kritik. Silahkan kritik, so bebas-bebasnya kritik. Tapi lain nyinyir jika emak-emak komplek tukang gibah. Kan seharian maka cirinya ngaran geus melempem nya, ger pansos kasaha kareting paling tertinggi di Indonesia. Ih, mending geus riweuh ti ayeuna padahalnya Indonesia teh gede nya. Lain sagede gorong-gorong Jawa Barat. Belum tentu KDM mampu jadi RI, belum tentu KDM na oge mau. Belum tentu oge jadi diserang ti ararayeuna katinggalinya kasieunana teh cuek. Nih, tak bilangin ya, untuk kalian para kaum penyinyir. Di umur saya yang 35 tahun ini, baru kali ini loh ya saya lihat sosok pemimpin, sosok gubernur yang mau ikut gotong royong buat nurunin rumah warga. Nggak ada jaraknya beliau ini sama warga. Secara nggak langsung di sini Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini sudah menghidupkan kembali budaya gotong royong yang sudah semakin hilang. Di tempat kalian masih ada nggak budaya gotong royong seperti ini? Dan di tempat kalian mana ada coba sosok pemimpin gubernur ya yang mau ikut tataekan tuh, naik ke atap rumah gotong royong untuk nurunin genteng warga. Ya di tempat saya juga kalau seumpamanya ada ya alhamdulillah. Tapi kalau ada pun ya kayaknya bakalan nyungsep ya, nggak biasa. Kalau KDM kan memang beliau ini berasal dari keluarga sederhana, bukan dari keluarganya orang mewah. Jadi kalau cuma naik-naik ganteng ya sepertinya sudah biasa ya kan kita lihat sendiri tuh. Jadi walaupun dianggap pencitraan, banyak yang nyinyir, banyak yang hujat, Pak Deddy mah malah semakin ngajakeun. Gas Pak, pokoknya mah. Nggak usah takut Pak. Ini yang para kaum penyinyir ini biar jadi urusan kita tuh Pak. Biar kita yang membereskan Pak. Pokoknya KDM harus jadi RI 1 nih teman-teman. Gimana? Kalian setuju nggak? Oke, dan selanjutnya, ini kok saya kok aneh ya. Ada gubernur yang merakyat seperti ini kok masih ada yang benci, yang nyinyir gitu loh. Sedangkan rakyatnya aja akur-akur aja. Disebut pencitraan daripada pegawai daripada yang gawenya molor, ya mending disebut pencitraan. Buktinya dari hasil pencitraan beliau ini, dari hasil konten beliau ini ya tuh bisa untuk membangun, bisa untuk renovasi rumah warga tuh yang sudah mau ambruk. Lebih baik dianggap pencitraan daripada PNS gawena molor. Terus pejabat gawena molor. Aku ya orang Jawa Tengah ini pengen loh ya punya sosok gubernur seperti beliau ini rasanya kok kayak nggak adil gitu loh ya. Kapan gitu loh. Apa biar adil Pak Deddy Mulyadi pindah ke Jawa Tengah apa gimana ini? Tukeran gubernur gitu ya. Luar biasa ya. Kalau aku lihat di video-videonya beliau ini seperti nggak ada jarak sama rakyat. Coba kalau gubernur lain bisa nggak seperti ini? Naik ke atap rumah warga. Alah, nurunkan genteng, paling nu ayam nyungsep weh. Ini semangat lah pokoknya untuk Bapak Aing. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini.